kepada pembina APS. Teman-teman semuanya, hari ini kita melihat bagaimana Surabaya harus menjadi kota yang aman dan kota yang nyaman. Kota Surabaya menjadi aman dan nyaman bukan karena satu orang, dua orang, dan tiga orang. Maka waktunya hari ini seluruh jajaran TNI Polri di kota Surabaya dan seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya menjadi satu bagian untuk menjaga kota Surabaya tercinta ini. Di Surabaya tidak boleh pernah ada premanisme. Di Surabaya tidak boleh ada namanya ketidaknyamanan ketika ada jokir liar yang memberikan ketidakpastian, memberikan ketidaknyamanan kepada warga kota Surabaya. Maka hari ini waktunya kita bangun dari tidur untuk seluruh warga kota Surabaya, bersama-sama menjaga kota Surabaya. Saya masih ingat 4 tahun yang lalu, di tahun 2022, bagaimana kita menggerakkan seluruh elemen masyarakat menjaga kota ini. Zaman 4 tahun yang lalu ono gangster, ada yang namanya tawuran, dan semua bergerak, elemen semua bergerak. Kita mengadakan sekolah kebangsaan, tapi itu tidak bisa dilakukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan yang perlu kita lakukan adalah menjalankan Pancasila bukan hanya di lisan, tapi di setiap gerak dan langkah kita, di setiap perbuatan kita. Maka Pancasila menjadi nyawa, menjadi aliran darah. Maka insya Allah Surabaya akan menjadi kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang bahagia. Maka hari ini teman-teman semuanya, kita jadikan seluruh perkampungan di kota Surabaya menjadi perkampungan Pancasila. Bukan hanya 1, 2, 3 orang yang bergerak, tapi dalam satu kampung bergerak menjadi kampung Pancasila. Hari ini ketika ada pencurian motor, maka kita ini tidak pernah menjalankan Pancasila ketika dalam satu kampung, maka kita menjadi orang yang cuek. Ketika mereka hanya berteriak, tapi tidak menjaga kota Surabaya, maka sejatinya dia bukan orang Surabaya. Siapapun yang menghina nama kota Surabaya, yang menjelekkan nama Surabaya, saya yakin dia bukan orang Surabaya. Dengan cara premanisme, dengan cara menarik parkir yang tidak sesuai dengan aturan, membuat tidak ketentraman di Surabaya, maka kita harus lawan hari ini. Kita sudah lakukan banyak hal, tapi jangan biarkan mereka merusak nama kota Surabaya. Karena itu kita sudah punya Babinsa, kita punya Babin Kaptipmas, ada 1 RW 1 polisi. Maka saya berharap jajaran pemerintah kota Surabaya, ketika ada polisi RW, maka lihat jumlahnya. Maka kita menjadi anggotanya. Kita setiap RW ada 1 penanggung jawab, baik dari TNI Polri maupun dari pemerintah kota Surabaya, untuk menjadikan RW kampung itu menjadi kampung Pancasila. Kita dulu bertempur 10 November. Bisa menjadi pahlawan kota ini karena seluruh rakyatnya bertempur melawan penjajah. Hari ini kita bersatu melawan yang namanya premanisme. Hari ini kita bersatu yang namanya melawan juru parkir liar. Hari ini kita bersatu melawan
tempat-tempat yang diduduki orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi aset negara ditempati orang-orang tertentu dan kita hanya bisa diam, maka di sini waktunya sudah cukup kita melakukan sosialisasi, sudah cukup kita memberikan surat edaran. Maka waktunya hari ini kita bangkit. Waktunya hari ini kita tunjukkan kekuatan kita. Siapapun yang tidak menjalankan Pancasila dan tidak menghormati orang lain dan tidak menghargai orang lain dan tidak bisa guyup rukun dengan orang lain di kota Surabaya, maka harus kita tabrak siapapun itu. Harus kita singkirkan dari kota Surabaya. Karena Surabaya dibangun dengan kasih sayang. Surabaya dibangun dari cinta. Surabaya dibangun karena kepahlawanan. Pahlawan di bidang ekonomi, pahlawan di bidang keamanan, semuanya. Pahlawan bertempur, berjuang untuk menjadikan Surabaya ini merdeka, agar seluruh masyarakatnya bisa merasakan kemerdekaan itu. Kalau hari ini masih ada penjajahan yang berbentuk premanisme, maka saya berharap teman-teman, kita semua yang ada di sini tidak pernah takut untuk itu, kita lawan bersama. TNI Polri tidak akan pernah tinggal diam ketika ada ketidakbenaran. Pemerintah kota tidak akan pernah tinggal diam ketika rakyatnya masih merasa tidak aman dan nyaman. Mari kita wujudkan Kampung Pancasila di kota Surabaya. Hari ini kita berantas yang namanya premanisme. Kita lihat seluruh aset pemerintah di kota Surabaya. Apakah itu jalan yang ditutup digunakan untuk fasilitas lainnya? Maka itu namanya sudah salah ketika jalan digunakan untuk tempat lainnya, sehingga pengguna jalan terganggu. Maka itu salah ketika kita membiarkan itu dan diam saja. Ketika ada tanah negara dan tanah negara itu diduduki orang lain tanpa izin, kita hanya diam, itu juga adalah salah ketika menjadi pemerintah, ketika menjadi TNI Polri, ketika menjadi pemerintah kota Surabaya. Kita biarkan ketidakadilan di depan mata kita dan kita hanya diam. Maka hari ini ketidakadilan, aset-aset pemerintah yang seharusnya digunakan rakyat digunakan satu orang, dua orang, maka kita harus tertibkan semuanya. Hari ini seluruh pertokoan, seluruh ruko, seluruh toko modern yang mereka membayar pajak parkir, kita sudah berikan surat edaran. Kita berikan waktu 5 hari kalender ke depan. Hari ini kita bagikan semuanya. Maka semua tempat usaha yang membayar pajak parkir, bukan retribusi parkir, mereka punya kewajiban untuk menyediakan penjaga parkirnya dengan menggunakan rompi sesuai dengan nama usahanya. Sehingga semua kendaraan yang menjadi kewajibannya ketika membeli di tokonya, maka semua kendaraan itu gratis. Tidak boleh ada yang bayar. Dan jikalau dalam 5 hari mereka tidak menyiapkan juru parkirnya yang menggunakan rompi tempat usahanya, maka kita akan tutup tempat usahanya. Surabaya jangan dibuat gaduh. Surabaya jangan dibuat tidak tenang. Kita terbuka untuk investasi, tapi jangan pernah lupa investasi punya kewajiban. Surabaya gaduh itu bukan merupakan kebanggaan. Kita tidak bisa menyelesaikan hal ini secara parsial.
Dan saya berharap pergerakan ini tidak dimasukkan medsos viral-viralan, tapi kita tunjukkan Surabaya berubah. Kalau kita bergerak ingin terkenal, ketika kita bergerak ingin menjadi populer, maka jangan pernah menjadi bagian pemerintah Indonesia, khususnya kota Surabaya. Karena kita menjadi abdi negara di kota tercinta, kota Surabaya, maka itu menjadi kewajiban kita, menjadi sumpah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kewajiban kita tunjukkan kepada orang lain, menunjukkan kita ini bekerja, maka sama saja kita menggadaikan iman kita. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita, bukan menjadi hak kita ketika kita menjadi bagian pemerintah kota Surabaya dan disumpah ketika kita menjadi PNS, ketika kita menjadi ASN. Maka hari ini teman-teman, kita buktikan sumpah kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita buktikan sumpah kita dengan menjaga kota Surabaya tercinta ini. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita juga akan bergerak seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya, camat dan lurah, dan TNI Polri yang hari ini hadir. Kita datang ke semua RW, kita datang ke semua perkampungan. Ingat, ketika ada anak-anak yang di bawah umur bergerak dan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan rasa tidak nyaman, maka orang tua bertanggung jawab di sana. Di dalam KUHP disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap pembiaran anak. Ketika anaknya dibiarkan berbuat sesuatu yang tidak benar, berbuat kejahatan, maka yang bertanggung jawab orang tuanya. Karena kemarin saya bersama dengan Pak Kapolrestabes, Pak Dandim, Pak Kajari, berarti orang tuanya ikut bertanggung jawab. Kita sosialisasikan ini. Ketika terjadi anak-anak kita melakukan kejahatan, melakukan kegiatan yang tidak benar, maka sejatinya orang tua yang bertanggung jawab. Karena apa? Mungkin kita yang tua-tua ini penuh dengan dosa, sehingga Gusti Allah mengingatkan kita melalui anak-anak kita. Hampir semuanya anak-anak yang ditangkap oleh Polrestabes dan Dandim, Kodim Kapolrestabes bergerak terus. Semuanya hampir 95% itu karena faktor keluarga. Berarti apa? Anak-anak rusak karena kita sebagai orang tua tidak bisa menjaga akidah agama kita. Anak-anak rusak mentalnya karena orang tua menjadi orang tua yang sombong, yang mengatakan kita lebih sempurna, kita lebih baik daripada anak-anak kita. Ketika kita lihat, karena orang tua yang sering bertengkar akhirnya menyebabkan anak-anak seperti ini. Orang tua yang bisa menyebabkan anak seperti ini. Orang tua yang tidak pernah menjadi bagian dari anaknya juga menjadikan seperti ini. Maka peran seorang ayah, peran seorang ibu sangat penting dalam membentuk karakter anak. Kita sudah melakukan sekolah kebangsaan di tahun 2022. Tapi sekolah kebangsaan itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih hebat kalau ada sekolah hati dari orang tua untuk anaknya. Ketika ada perhatian orang tua untuk anaknya, maka hari ini kita bentuk Kampung Pancasila untuk membentuk orang tua yang menjaga putra-putrinya. Kalau hari ini masih ada anak-anak yang berkeliaran jam 11 malam, kita harus bertanya, di mana orang tuanya?
maka yang kita kejar adalah orang tuanya. Kita sanksi adalah orang tuanya dalam kuhabnya. Kita sadarkan orang tua. Pembentukan karakter terbaik adalah pembentukan karakter yang dilakukan oleh orang tua. Seorang bayi dikandung ibunya 9 bulan. Seorang ibu melahirkan bayinya, pertaruhannya nyawa. Maka lisan seorang ibu akan menggetarkan hati seorang anaknya daripada lisan dari lainnya selain seorang ibu. Maka kita bangun lagi Pancasila, dan kita bangun lagi kekuatan akidah agama kita. Dan kita turun hari ini, kita pastikan tidak ada premanisme di Surabaya, tidak ada penguasaan lahan yang dipegang oleh kelompok-kelompok tertentu dengan cara ngedrop dan cara maksa. Malu kita sebagai jajaran pemerintah Kota Surabaya dan bagian dari Kota Surabaya. Kita ada TNI Polri, kita ada Satpol PP, ada PMK, ono Dishub, ono BPBD. Mosok awak dhewe gak mampu? Mampu ora sampean? Kita buktikan, kita buat bangga warga Surabaya memiliki TNI Polri, memiliki polisi, memiliki TNI di Kota Surabaya. Kita buat bangga warga Surabaya memiliki jajaran Satpol PP, jajaran Dishub, jajaran BPBD, jajaran PMK. Kalau mereka belum bangga memiliki kita, mereka belum bangga memiliki TNI Polri di Surabaya, mereka belum bangga memiliki pemerintah kota di Surabaya, maka sejatinya TNI Polri di Surabaya, pemerintah kota yang ada di Surabaya gagal kita berdiri tegak di sini. Kalau mereka masih berpikir, mereka masih takut. Karena itu kita harus turun, teman-teman. Termasuk ada yang masih pencurian motor, terus bergerak pencurian motor. Tidak bisa dipegangkan satu. Makanya kita bentuk Kampung Pancasila. Bagaimana warga menjaga perkampungannya. Ono sing jogo kampung ini. Nah itu bentuk. Ada polisi RW, ada tentara RW. Kita bentuk perkampungannya. Apakah diberikan portal? Dia jaga setiap orang keluar masuk kampungnya. Portalnya pagi dibuka, tapi ada yang menjaga ketika keluar masuk ditanya. Kalau kita tidak punya Pancasila, kita tidak punya cinta terhadap Kota Surabaya, tidak punya rasa guyub rukun, wong lewat barbar yo cuek ae dijarno. Moro-moro sepeda motor hilang, takok lho sing lewat mau maling lah. Nah ini yang harus kita jaga di Surabaya. Saya matur nuwun kepada TNI Polri, kepada kepolisian, kepada TNI, Kodim, Polres, Habes dan Polres Tanjung Perak semuanya. Ayo kita bergerak bersama. Kita jaga Kota Surabaya mulai hari ini. Teman-teman, kita berikan surat edaran untuk parkir-parkir liar. Setelah itu 5 hari setelah tidak ada, maka pemerintah Kota Surabaya di bawah sekda dan asisten dan staf ahli maka tutup usaha-usaha itu, karena mereka membuat gaduh di Surabaya ketika kewajibannya tidak dijalankan. Ojo mari bayar pajak parkir, mari itu dicul. Tapi mereka juga tertekan karena ada beberapa yang lagi membangun belum selesai sudah di-drop. Maka hari ini TNI Polri dan jajaran pemerintah Kota Surabaya, yuk kita sikat yang kayak begini-begini. Jangan dibiarkan merajalela di Kota Surabaya. Kalau kita hanya diam, pemerintah Kota Surabaya diam, TNI Polri-nya diam, selesai Surabaya. Seluruh aparatnya diam, seakan tidak punya taji.
Seluruh aparatnya diam ketika hanya bisa melihat. Tapi kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita bergerak bersama masyarakat. Karena masyarakat sejatinya adalah pemimpin sejati di kota Surabaya. Karena mereka lah yang memiliki kota Surabaya tercinta ini. Maka teman-teman, hari ini kita bergerak bersama. Kalau jagoan yang Surabaya, tidak ada yang bisa membuat gaduh kota Surabaya. Kota Surabaya ini adalah kota tercinta kita. Maka kita harus dengan darah kita, dengan semangat kita jaga kota Surabaya. Wani ora? Wani. Hari ini kita gerak bersama. Kita bergerak bersama TNI Polri. Siapapun premanisme di Surabaya, siapapun jukir liar yang tidak membuat nyaman kota Surabaya, kita hilangkan dari kota Surabaya. Surabaya waktunya bangkit. Kita sudah memberikan sosialisasi, kita sudah memberikan semuanya surat edaran. Tapi kalau ada premanisme, kita lawan. Bukan kita tidak cinta kepada masyarakat kita, tapi karena kita cinta kepada masyarakat, kita lawan mereka. Dan dikandani kakek premanisme ini ya digeradak. Dan ingat ya, yang namanya premanisme adalah orang yang tidak membuat nyaman kepada orang lain. Fungsi jalan digunakan mengganggu pengguna jalan. Fungsi aliran air digunakan menutup akhirnya menjadi banjir mengorbankan orang lain. Itu adalah yang tidak benar. Maka ketidakbenaran harus sampean sosialisasikan, harus sampean hilangkan. Karena apa? Orang yang menjalankan Pancasila, orang yang menjalankan akidah agama adalah orang yang tidak pernah merugikan orang lain. Tapi kalau dia sudah merugikan orang lain dengan alasan apapun itu, dia menguasai tempat-tempat tertentu bukan haknya, maka itu juga tidak benar. Ayo kita lawan bareng-bareng. Saya lihat di mata-mata teman-teman yang hari ini hadir apa? Ada dari Kodim, ada dari Koramil, ada dari kepolisian, ada dari PMK, ada dari Satpol PP, Disub, BPBD. Saya yakin saya dan jenengan punya semuanya, punya harga diri yang tidak bisa digadaikan oleh apapun. Karena kita sudah disumpah, kita akan selesaikan masalah ini dengan kekuatan kebersamaan kita. Mungkin kita tidak bisa sehari dua hari, tapi saya yakin dengan persaudaraan ila yaumil qiyamah, dengan TNI Polri dan seluruh orang yang hadir, seluruh jajaran yang hadir, fa insyaallah dengan ridhonya Gusti Allah, maka insyaallah Surabaya akan menjadi berkah dan Surabaya akan menjadi aman. Hari ini kita bergerak bersama. Tidak ada yang terbaik di antara kita. Tidak ada yang paling sempurna di antara kita. Kesempurnaan kita, keberhasilan kita adalah ketika kita bisa menjadi saudara, saling menguatkan, saling membantu. Jadi kalau ini nanti bergerak, sekali lagi kalau ini bergerak, ada yang mengatakan, oh ini perkara wali kotanya. Bukan. Ketika ini berjalan, oh wali kotanya viral karena ini. Bukan. Tapi kalau ini berjalan dan hari ini harus berjalan, karena siapa? Karena dengan semuanya orang Surabaya yang cinta kota Surabaya, bukan karena wali kotanya. Kita bekerja dengan hati, bukan karena wali kotanya, tapi kita bekerja dengan hati karena kita cinta kota Surabaya. Aku yo wong Surabaya, sampai kapanpun wali kota hanya jabatan dunia, tapi kita sama-sama orang Surabaya dan yang bertugas di Surabaya. Maka cintai Surabaya, hormati Surabaya, dan jaga kota Surabaya. Atur nuwun teman-teman. Setelah ini kita bergerak memberikan surat edaran agar tidak gaduh di Surabaya. Kita datangi orang tua yang harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya melalui kampung Pancasila, dan kita jadikan yang terbaik kota Surabaya.
tidak untuk mencari popularitas, tidak untuk mencari siapa yang terbaik, tidak mencari siapa yang paling berjasa, tapi kita mencari ini loh, Surabaya, budaya arek Surabaya, budaya yang dibangun dengan egaliter, budaya yang dibangun dengan cinta dan rasa kasih sayang, karena kita adalah kota pahlawan. Matur nuwun teman-teman, sukses selalu buat kita. Salam satu nyali, salam satu nyali, salam satu nyali. Di Surabaya, wanita, dan premanisme sikat bos. Bismillah, kita berani. TNI Polri, jajaran pemerintah kota tidak akan pernah diam. Matur nuwun, sukses selalu buat kita semuanya. Saya akhiri. Tasminallahu wa fadhil wa basyiril mu'minin. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.